kali ini izinkan saya di sini akan memaparkan materi tentang literasi digital. Tetapi sebelum acara kita pemaparan ini kita mulai, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa bersama. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan doa ini acara pada hari ini bisa lancar sampai nanti selesai. Tetapi sebelumnya pemaparan dimulai, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu agar kita lebih semangat. Seperti biasa, ice breaking yang akan kita lakukan adalah kita melakukan tepuk, yaitu tepuk semangat. Mungkin saya dulu, tepuk semangat. 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 Yes, itu saja. Kita bisa mulai sama-sama Bapak Ibu? Bisa, Bu. 2, 3. Semangat. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan izinkan saya share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai literasi digital. Di sini saya memaparkan mengenai literasi digital. Tujuan dari setelah pemaparan ini nanti adalah yang pertama, kita mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Yang pertama adalah pembahasan mengenai refleksi mandiri. Kemudian yang kedua, presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Kemudian selanjutnya adalah ada koneksi antar materi. Nanti di situ ada menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Sebelum masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kita bersama membuat kesepakatan masuk ke bagian pemahaman. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu Guru. Tentunya Bapak Ibu Guru di masa pandemi ini sangat-sangat tergantung pada yang namanya gadget atau mungkin smartphone. Mungkin Pak Ido punya smartphone, kemudian Bu Marlin juga. Saya ingin tahu kira-kira di dalam smartphone itu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa mendukung Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pak Ido? Ya, baik Ibu, kalau saya ada aplikasi Google Classroom, Google Meet, kemudian Zoom Meeting, dan atau mungkin dari Ibu Marlin sendiri? Kalau dari saya, aplikasi itu dari Google seperti Google Meet, Classroom, kemudian dokumen Google, kemudian spreadsheet, aplikasi untuk absensi dari sekolah, apalagi Zoom Meeting, kemudian aplikasi rumahku. Mungkin itu, Bu. Ya, pasti banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma satu atau dua yang bisa mendukung proses pembelajaran kita. Istilahnya semua itu pasti kan mempermudah proses belajar mengajar kita ya Bu ya. Benar, Bu. Ya. Berarti kalau saya perhatikan memang Bapak Ibu ini sebenarnya sudah menguasai teknologi ya untuk mendukung proses belajar mengajar atau peran Bapak Ibu sebagai guru. ya. Saya di sini akan menjelaskan sebenarnya apa itu literasi digital. Dalam salah satu komponen lingkungan belajar, dalam literasi digital itu memerlukan adanya teknologi. Kemudian dari masa pandemi ini juga literasi digital itu sangat penting sekali. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi karya Devri Suherdi, literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep pemahaman literasi digital. Kemudian yang selanjutnya, yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang pengenalan platform teknologi sekolah penggerak. Platform teknologi sekolah penggerak sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah platform sumber daya sekolah yang meliputi ada Siplah dan Arkas, kemudian platform profil dan rapot pendidikan, kemudian yang ketiga adalah platform guru.
yang dimana ketiga-tiganya itu sebenarnya bisa kita akses dengan melalui Google atau Belajar ID, kemudian G Suite atau Chromebook. Mari kita pahami satu persatu. Untuk platform teknologi sumber daya sekolah itu dipegang biasanya oleh kepala sekolah, bendahara, ataupun juga bisa mitra marketplace. Tujuan dari platform sumber daya sekolah ini adalah untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Nanti di sini akan ada perencanaan, kemudian pembelanjaan, serta pelaporan. Kemudian yang kedua adalah platform profil dan rapor pendidikan. Platform profil dan rapor pendidikan ini merupakan laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Ada instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan, kemudian alat ukur yang berorientasi pada mutu pemerataan hasil, dan ada biasanya ini bertujuan untuk meringankan beban administrasi suatu pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah platform guru. Platform guru ini adalah merupakan platform atau aplikasi yang berbasis Android yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses belajar mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam program sekolah penggerak. Platform guru ini ada dua macam. Yang pertama adalah platform teknologi guru pengajar, kemudian yang kedua adalah platform teknologi guru karir. Untuk platform teknologi guru mengajar sendiri juga ada, nanti di dalamnya ada dua, yaitu platform asesmen siswa. Yang kedua adalah platform perangkat ajar. Manfaat dari platform guru mengajar diantaranya adalah memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Yang ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Dan yang terakhir adalah guru dapat menerapkan teaching at the right level. Beberapa fitur dalam platform guru mengajar diantaranya adalah untuk yang platform asesmen siswa ada fitur seperti loop, itu adalah untuk menentukan di situ atau mencari. Di situ bisa untuk mencari asesmen diagnostik, untuk asesmen formatif, ataupun konten-konten asesmen, misalnya kumpulan-kumpulan soal yang sudah dipetakan berdasarkan fasenya. Kemudian ada juga distribusi, sedangkan untuk platform perangkat ajar sendiri juga fitur-fiturnya ada fitur mencari. Di situ bisa digunakan untuk mencari bahan ajar, modul ajar, buku-buku teks, kemudian konten perangkat ajar yang sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Kemudian juga ada fitur untuk menyimpan. Sedangkan untuk platform guru karir, ini berisikan serangkaian fitur dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun perencanaan dan sasaran aksinya dalam pengembangan diri atau karirnya. Di dalamnya diantaranya ada video observasi kelas. Ini adalah fitur untuk mengunggah video. Jadi misalnya Bapak Ibu guru membuat suatu video pembelajaran, nanti video-video tersebut dapat diunggah di dalamnya. Kemudian yang kedua ada fitur umpan balik. Di sini memberikan atau Bapak Ibu guru yang tadi sudah mengunggah video atau dan sebagainya, itu dapat misalnya dapat umpan balik dari teman-teman guru yang lain atau mungkin juga dari peserta atau dari siswa. Kemudian juga ada pelatihan virtual. Nah, itu adalah beberapa produk dari platform teknologi pendidikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ambil kesimpulan atau bagaimana Bapak Ibu? Atau cukup jelas? Izin Bu, untuk platform guru karir tadi kata Ibu yang bisa mengupload video, itu apa kita bisa mengaksesnya Bu? Kapan kita bisa mengaksesnya Bu? Atau Bapak Ibu juga bisa memperhatikan di sini. Tadi kan platform ada 3, platform SDS, sumber daya sekolah, kemudian platform profil dan rapor pendidikan, kemudian ada platform guru. Sini, kapan dapat digunakan? Nah, untuk platform SDS yang tadinya dipegang oleh kepala sekolah, kemudian bendahara, itu sudah dapat digunakan di bulan Juli, kemudian pemutakhirannya di bulan Agustus 2021.
Sedangkan untuk platform profil dan rapor pendidikan terbuka secara parsial, maksudnya secara terbatas di bulan Juli 2021. Kemudian terbuka secara keseluruhan di bulan Desember 2021. Kemudian untuk platform guru yang tadi misalnya ada yang mengakses video dan lain sebagainya itu di bulan Juli 2021, kemudian pemutakhirannya di bulan Agustus dan Oktober 2021. Sebenarnya untuk mengakses semuanya itu teknologi yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan laptop, maka di dalam laptop kita harus aplikasinya menggunakan Windows minimal versi 7. Kemudian di dalamnya juga ada aplikasi web browser, Firefox, dan lain sebagainya. Itu untuk bisa mengakses semua platform teknologi pendidikan. Demikian Bu Marlin. Terima kasih Bu. Ya, demikian tadi penjelasan saya. Kemudian nanti untuk koneksi antar materi itu Bapak Ibu guru harus ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan secara mandiri. Nanti silakan Bapak Ibu bisa screenshot ini lembar kerjanya. Di dalam lembar kerja ini nanti Bapak Ibu guru buat boleh sama persis seperti ini atau sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Yang jelas memenuhi 3 komponen ini. Kemudian di situ Bapak Ibu juga harus jangan lupa untuk menyertakan identitas, ada nama peserta, kemudian asal sekolah atau instansi. Kemudian komponen yang harus Bapak Ibu jelaskan nanti adalah yang pertama, kira-kira kesiapan dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK di bidang pendidikan itu kalau di rentang, kira-kira Bapak Ibu guru ada di rentang ke berapa? Misalnya kalau 1 itu misalnya belum siap. Kalau 2 misalnya cukup, kalau 3 misalnya sedang, kalau 4 misalnya siap, kalau 5 misalnya sangat-sangat siap sekali. Kemudian untuk penggunaan teknologinya, kira-kira teknologi yang sudah dikuasai apa? Misalnya tadi Bu Marlin menyebutkan misalnya Classroom. Kemudian tantangan yang dihadapi, misalnya apa? Kemudian komponen yang ketiga yang harus Bapak Ibu jelaskan nanti adalah apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Pak Ijo, Jelas, Bu. Marlin? Ya, kalau jelas berarti mungkin saya cukupkan sampai sekian pemaparan dari saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Oke, sekarang giliran saya untuk pemaparan materi. Saya mengambil judul yaitu terkait capaian pembelajaran ya, CP. Ya, namun sebelum kita memulai materi yang kedua ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, baik. Mungkin saya langsung saja men-share materi saya. Oke, bisa terlihat capaian pembelajaran? Bisa Pak. Iya, jadi untuk Bisa, capaian Bapak. pembelajaran, ya di sini mungkin saya hanya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran saja ya, secara umumnya. Nah, yang pertama terkait capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Di sini jadi kata kuncinya suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh PD setelah menyelesaikan satu periode belajar. Nah, yang berikutnya, tujuan capaian pembelajaran. Ya, karena di sini kita akan mempelajari terkait jenjang SMA ya. Capaian pembelajaran menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai
bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Pencapaian CP hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Oke, jadi di sini mungkin poinnya yang terakhir, pencapaian CP-nya ya, kita akan mengetahui setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian. Nah, yang berikutnya untuk prinsip pembelajaran. Ada 2 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Nah, yang kedua, prinsip pembelajaran yaitu fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa. Nah, capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, jadi ini poinnya kurang lebih untuk yang bagian rumusan CP ini ya, sudah tidak terpisah seperti kurikulum sebelumnya yang memisahkan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang sudah menjadi satu kesatuan. Nah, yang berikutnya CP dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu. Ya, jadi dalam kurikulum sekolah penggerak ini fase-fase tidak mencerminkan tingkatan kelas ya, tetapi ada fase yang terdiri dari satu kelas, ada satu fase yang terdiri dari lebih dari satu kelas. Ya, nanti kita akan lihat fase-fase tersebut. Nah, yang berikutnya komponen capaian pembelajaran. Ada 4 komponen capaian pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Definisinya yaitu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dari 6 profil pelajar Pancasila ini minimal ada 1 yang terkait dengan mata pelajarannya. Kemudian yang kedua, tujuan mata pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu komponen capaian pembelajaran setiap fase, yaitu deskripsi yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen-elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase dalam CP dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 6 fase dalam CP. Ya, dimulai dari fase A, yaitu memuat kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Kemudian fase B yaitu kelas 3 sampai 4 SD. Kemudian fase C kelas 5 sampai 6 SD. Kemudian fase D yaitu untuk seluruh jenjang SMP. Kemudian fase E untuk SMA kelas 10. Kemudian yang terakhir fase F untuk SMA kelas 11 sampai dengan kelas 12. Ya, di sini kita akan lihat salah satu contoh dari capaian pembelajaran terkait salah satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran informatika. Ya, jadi ini salah satu contoh CP untuk mata pelajaran informatika. Nah, tadi memuat 4 komponen. Yang pertama ada komponen rasional, kemudian yang kedua ada komponen tujuan, kemudian karakteristik dan elemen. Nah, di sini disesuaikan dengan masing-masing fase tadi ya. Ada fase A sampai F. Nah, bisa diperhatikan bahwa setiap fase memiliki CP yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi CP inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Oke, kurang lebih seperti itu pemaparan terkait capaian pembelajaran. Nah, silahkan dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau langsung mengaktifkan suaranya. Iya. Tadi Pak tentang elemen ada
beberapa elemen tadi dalam satu fase. Apakah kita bisa memilih salah satu atau elemen itu ATP nanti, Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Nah, untuk elemen-elemen dalam satu fase ya di sini kita bisa lihat pada contohnya untuk mapel informatika ya, mapel informatika. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah gambar bangunan ini ya. Bisa terlihat ya Ibu, gambar bangunan. Nah, di sini gambar bangunan ini terdiri dari fondasi yaitu BK, kemudian 5 pilar, satu rangka atap dan satu atap. Jadi totalnya ada 8. Nah, ke-8 inilah ada yang dimaksud dengan elemen-elemen dari setiap fase. Nah, sekarang apakah dalam pembuatan ATP nanti hanya memuat sebagian fase atau seluruh fase? Ya, jawabannya untuk keseluruhan di akhir pembelajaran nanti harus memuat seluruh elemen dari fase tersebut. Jadi ke-8-nya harus tercakup di dalam ATP yang kita buat. Ya, namun dalam satu kali mengajar tidak harus semua elemen diterapkan ya. Kita hanya menyesuaikan saja terkait materi tersebut, mana saja elemen yang bisa dipakai. Nah, itulah yang kita pakai. Kemudian untuk materi berikutnya kita lihat lagi elemen mana lagi yang bisa disesuaikan. Nah, itulah yang kita pakai. Jadi tidak semuanya sekaligus dipakai. Nah, tetapi diharapkan di akhir pembelajaran atau akhir semester atau akhir tahun semua elemen ini sudah digunakan sehingga menjadi satu rangkaian yang dapat mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya seperti itu ini. Berarti tidak hanya salah satu atau tidak semua ya, tapi disesuaikan ya Pak ya? Sesuaikan untuk setiap bahan ajar, tetapi di akhir pembelajaran semua elemen itu harus sudah terpenuhi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana Ibu Ratno? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bapak, sangat jelas sekali. Baik, terima kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya mari kita membuat kesimpulan bersama-sama bahwa terkait CP ini ya, CP ini mungkin sebagai pengganti ya dari pada kurikulum sebelumnya seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Di sini sudah sekarang kita menyebutnya sebagai CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini diterbitkan langsung oleh Kemendikbud sehingga kita hanya menerimanya. Nah, namun dalam CP ini yang mengalami perubahan yaitu sudah adanya penggabungan antara untuk penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Ya, kalau dulu masih terpisah ranahnya, ada afektif, kognitif dan psikomotor. Nah, kalau sekarang semuanya harus menjadi satu kesatuan. Ya, kemudian CP ini yang akan menjadi bahan dasar dalam kita merumuskan alur tujuan pembelajaran. Oleh karena itu penting bagi guru mapel mengetahui apa capaian pembelajarannya masing-masing sesuai mata pelajarannya. Ya, seperti itu. Jadi setelah mengikuti materi saya ini diharapkan Bapak Ibu guru dapat mengetahui capaian pembelajaran untuk kurikulum sekolah penggeraknya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Ya, demikian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kita Bu. kembali lagi Malam ya. Ibu. Selamat malam Bu Retno. Iya, Selamat Ibu. malam Pak Izo. Oke, nggak terasa Malam ya ini Ibu. udah Malam Ibu. ya, bilang ya. Bahkan dengan Iya. yang ceria pendidikan orang dewasa. Tetapi sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu ya. Selamat pagi, semangat luar biasa gitu ya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Semangat Semangat pagi, Semangat luar luar biasa. biasa. Oke,
Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran, biar apa yang akan kita pelajari boleh membawa dampak positif, boleh kita terapkan di sekolah, dan setelah kita semakin lebih baik. Berdoa, kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Mengajak Bapak Ibu, kita sedikit bermain ya. Oke, boleh masuk ke Google, silakan diketik, oke, bisa www.domenti.com. Oke, ketikan kode 24159743. Ya. Kalau sudah bisa, kita akan mulai. Oke, ini sudah ada jawaban. Bagaimana kabarnya Pak Izo? Luar biasa ya. Wes, oke. Kemudian bagaimana nih perasaan Bapak Ibu setelah melewati beberapa hari ini ya? Dan sekarang di hari yang ke-9, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Penasaran, antusias, atau sudah mulai lelah? Oke, sudah ada itu antusias. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling berkesan selama mengikuti pelatihan? Apa yang paling berkesan? Wes, semakin paham dengan PSP. Wes, sudah ada muncul. Bisa sharing bersama. Penggunaan TIK pendidikan. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, apa nih yang paling ditunggu-tunggu di pelatihan PSP ini? Senyumnya Bu Marlin. Senyum Bu Marlin. Kalau saya mau bikin juga sama Bu Retno. Sama ini Bu, suara Pak Izo. Itu lagi. Suara Pak Izo tidak ada. Kayaknya saya harus mendekatkan muka saya ke layar itu kalau Pak Isa bicara. Pak Izo memang luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, kita cukupkan dulu ya gamesnya. Ilmu baru, Bu. Ilmu baru ya, luar biasa. Ini bisa untuk siswa ya, siswa kita di pertanyaan-pertanyaan. Oke, lanjut ya. Iya, Ibu. Oke, bagaimana nih perasaannya menggunakan Mentimeter tadi ya? Ada hal-hal yang baru dipelajari lagi ya? Menarik, Oke, Bu. Kayaknya jadi nanti kita- interaktif. Bagus sekali menggunakan ini. Oke, nanti kita bisa sharing-sharing ya, bagaimana caranya. Oke, kemudian kita akan ada kesepakatan bersama ya dalam mengikuti pelatihan ini, yaitu kita saling menghargai sesama peserta maupun fasilitator. Kemudian satu berbicara, semua mendengarkan. Dan tepat waktu, tadi semua sudah tepat waktu ya. Kemudian berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Oke, masih ingat ya hari ini kita mau bahas apa ya? Gimana Pak Izo? Masih ingat tema hari ini? Pelajaran orang dewasa ya. Oke, nah ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Malam sebelumnya kan Bapak Ibu sudah mempelajari ya modul tentang pembelajaran orang dewasa. Oke, jadi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Boleh siapa dulu? Mau Bu Retno atau Pak Izo? Ya, mungkin kalau dari saya pembelajaran orang dewasa yaitu pembelajaran yang paling mengandalkan pengalaman ya. Oke, baik. Pembelajaran orang dewasa mengandalkan pengalaman. Oke, ada lagi Pak Izo? Atau nanti mau ditambahkan? Ya, nanti mungkin setelah mengikuti materi ada lagi yang bisa ditambahkan. Oke, siap. Gimana Bu Retno? Pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran yang menuntut pengalaman mungkin, Bu. Yang menuntut pengalaman ya. Jadi Pak Izo sama Bu Retno sama-sama berbicara tentang pengalaman nih. Oke, kemudian ini ada modul yang semalam dipelajari itu tentang pembelajaran orang dewasa, kemudian ada fasilitasi. Nah, apa peran fasilitator dalam sebuah pembelajaran orang dewasa? Langsung ya yang bisa, yang ingat. Mungkin mendampingi pesertanya. Mendampingi peserta. Oke, terima kasih Pak Izo. Mulai dari pengertian, kemudian teori dari ahli, karakteristik dan prinsip-prinsip. Jadi ini pengertian dari pembelajaran orang dewasa atau ada istilahnya yaitu andragogi. Andragogi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani.
Ada Anda yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa, ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi. Boleh saya tanya dulu ya salah satu, ada yang masih ingat tentang konsep diri? Bagaimana konsep diri orang dewasa dalam belajar? Ada yang masih ingat? Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri, Bu. Wah, luar biasa ya. Memang berarti Bu Retno memang belajar nih semalam. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Retno nih. Wah. Oke, satu lagi ya. Bagaimana motivasi belajar orang dewasa, Pak Izo? Untuk motivasi belajar orang dewasa itu, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dirinya sendiri, karena mungkin dia sudah dewasa, jadi lebih termotivasi untuk belajar. Mungkin seperti itu. Luar biasa, wus, mantap. Berarti ini perlu dapat nilai yang luar biasa, ini semua sudah belajar ini ya. Kemudian masuk ke materi fasilitasi. Yang pertama itu definisi dari fasilitasi. Fasilitasi juga berasal dari bahasa Latin. Tadi andragogi berasal dari Yunani, sekarang fasilitasi dari bahasa Latin, yaitu facile, yang artinya mudah dilakukan. Jadi itu kata kuncinya. Fasilitasi yaitu seni atau ilmu untuk membangun suatu proses menjadi lebih mudah. Kalau fasilitator artinya pelatih, bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang bisa dipercaya oleh andragogi gitu ya, atau pembelajaran orang dewasa. Kemudian ada prinsip-prinsip fasilitasi, ada 7. Yang ini saya mengingatkan kembali ya, karena sebentar ada kuis. Saya mengingatkan kembali. Oke, sebentar ada kuis ya. Siap-siap. Siap. Kita akan kuis lagi Bapak Ibu. Siap ya? Oke, tadi itu Mentimeter, sekarang kita pakai Kahoot. Yang namanya Kahoot. Sekarang Bapak Ibu masuk ke kahoot.ip. Oke, saya kirim linknya di kolom chat. Kemudian kodenya juga saya kirim di kolom chat. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, masukkan PIN-nya Pak. Masukkan nama ya Pak. Jangan nama samaran. Nama Pak Izo saja yang asli ya. Pak Izo udah masuk. Ibu Retno bisa Bu. Kita tunggu Ibu Retno ya. Oke, sudah mulai, sudah masuk. Oke, saya mulai ya. Siap-siap ya. Oke, kuis dimulai. 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab. Benar atau salah, andragogi dapat diartikan sebagai membawa atau membimbing orang dewasa. Andragogi dapat diartikan sebagai membawa atau membimbing orang dewasa. Wah. Salah, Ibu. Jawabannya salah ya? Oke, kita lihat nanti ya. Perhatikan baik-baik, Pak. Ada kata kuncinya itu. Ada jebakan Batman. Kita next ya, soal berikut. Oke. Ini skornya semuanya jawabnya salah ya? Iya, Ibu. Semua jawabnya benar ya? Iya, jawabannya salah ya, Bu ya. Saya tidak menjawab ini tadi, saya lupa menjawab. Jawabannya ini ya, salah. Karena bukan membawa tapi membimbing. Memimpin. Oke, lanjut ya, siap-siap ya. Ada jebakan Batman berikutnya. Next. Ini dia. Ada berapa karakteristik belajar orang dewasa? Ada berapa karakteristik belajar orang dewasa? Tadi sudah ya? Ini pilih. Yang merah itu 2, yang kuning itu 3, yang biru itu 4. Ya. Oh,
waktunya habis duluan, Ibu. Waktunya habis duluan. Aduh. Oke. Bingung limanya yang mana tadi? Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut soal berikutnya. Bu Eno berhasil. Bu Eno benar. Kita Dapat hadiah, berapa Bu. Wah, luar biasa ini ya. Poin Bu Eno sudah 708. Next, soal berikut. Benar atau salah? Orang dewasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Yang biru itu benar, yang salah itu merah. Ulangi. Orang dewasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Pertanyaan ada di layar ya, di sharing. Oke, kita lihat seberapa yang bisa menjawab benar. Hitung poin. Wah, ternyata Pak Izo benar ya. Poin Bu Eno masih di atas. Oke, next. Benar atau salah? Kesalahan dapat menjadi dasar pada pembelajaran orang dewasa. Biru benar, merah salah. Ini ada di layar ini. Kesalahan dapat menjadi dasar pada pembelajaran orang dewasa. Kalau tadi ada pengalaman, kira-kira kesalahan juga bisa atau tidak? Sudah ya? Kita lihat nih, poin siapa yang paling. Perhitungan dimulai. Wah, benar semua ya? Wah, tapi poin Bu Eno duluan. Lebih tinggi. Pak Izo? Harus semangat. Siap. Oke, pertanyaan berikut. Fasilitator berperan dalam membantu menyelesaikan tugas. Benar atau salah? Wah, ini kayaknya benar semua ini. Sudah mulai panas. dapat- Bu. Sudah mulai Sudah mulai dapat wangsit. sudah mulai dapat ya. Oke, mantap. Lanjut, poin. Selamat tinggal Pak Iza. Next. Oke. Fasilitator menjadi penentu utama dalam membuat kesimpulan. Benar atau salah? Fasilitator menjadi penentu utama dalam membuat kesimpulan. Benar atau salah? Mari kita lihat poinnya. Teng. Wah, Pak Iza nggak bisa menyalip Burutno lagi, Pak Iza. Next ya, soal berikut. Oke, fasilitator dapat membuat instruksi, langkah ataupun aturan sebanyak-banyaknya. Ini masuk tadi ya, di poin terakhir tadi. Fasilitator dapat membuat instruksi, langkah ataupun aturan sebanyak-banyaknya. Benar atau salah? Kau sudah jawab semua ya? Oke, semua menjawab benar? Salah, Ibu. Kita lihat. Tidak ada yang menjawab benar. Waktu habis. Oh, waktu habis ya. Jadi jawabannya apa, Bu? Benar atau salah? Kayaknya benar. Benar, Bu? Pak Iza gimana, Pak Izo? Jawab benar tapi salah jadinya. Jawab benar tapi salah. Iya, jawabannya memang salah. Jawabannya salah. Yang benar itu salah. Karena ingat rule of 7 tadi ya. Membuat 7 saja yang bisa ditangkap maksimal. Pertanyaan terakhir, masih semangat? Pertanyaan terakhir. Siap. Pak Izo padahal tadi ada kesempatan untuk menyalip Bu Retno nih, tapi tidak diambil. Pertanyaan terakhir, benar atau salah? Fasilitator perlu waspada terhadap siswa yang kebingungan. Fasilitator perlu waspada terhadap siswa yang kebingungan. Benar atau salah? Tutup mata saja ini ya pertanyaannya. Wes, semua menjawab benar. Jawabannya benar. Kita lihat siapa yang juara 1. Saya 0. Juara 2 ada Pak Izo. Juara 1 ada Bu Retno. Wes. Tepuk tangan buat Bu Retno.
Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Mari kita lihatkan semua ini dulu. Kita kembali ke sini. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan melanjutkan. Gimana perasaannya mengikuti kuisnya? Seru ya? Kayak dapat tantangan Ibu. Kayak lomba. Tantangan. Kayak lomba. Oke, kita juga bisa menerapkan kepada siswa, gitu ya. Oke, setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan tugas membuat praktek IHT ya, rencananya, kemudian membentuk kelompok dan video ya, rekaman hasil prakteknya, kemudian dikirim ke ruang kolaborasi di LMS. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Izo, Bu Retno, apakah ada pertanyaan? Iya, Kayaknya jelas sih Ibu, cuma apa namanya, maksudnya pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran siswa itu perbedaan utamanya itu di mana Ibu gitu? Oke, jadi sebenarnya contoh pembelajaran dewasa inilah gitu yang mau kita terapkan. Banyak ya, misalnya dari prinsipnya kita bisa lihat itu ya, perbedaannya bisa dari prinsipnya, kemudian motivasinya. Kalau anak-anak itu kan, kalau motivasinya kebanyakan masih dari luar ya, motivasinya perlu dimarahin dulu mungkin sama mamanya, sama orang tuanya ya. Kemudian perlu dipaksa dulu misalnya ya, baru dia mau belajar. Dari konsep diri, gitu. Belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kita bisa, kalau pembelajaran orang dewasa, dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gitu ya Bu Retno. Jadi perbedaannya itu ada di karakteristik dan prinsip-prinsipnya. Jadi inilah yang akan kita mau terapkan ke anak-anak kita, kalau bisa diarahkan untuk bisa mengikuti atau menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa ini. Terima kasih Bu Retno untuk pertanyaannya. Iya Bu. Pak Izo, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Iya, ada sedikit yang mau ditanyakan Ibu. Ya, silakan Pak Izo. Baik, terkait karakteristik belajar orang dewasa ya, yang terakhir untuk motivasi belajar ya. Iya. Mungkin Silakan Pak. secara umumnya kan kebutuhan belajar atau motivasi internalnya orang dewasa itu lebih tinggi ya untuk belajar. Namun bagaimana jika terdapat orang dewasa yang tingkat belajarnya belum sama dengan orang dewasa lain pada umumnya, itu bagaimana itu? Berarti belum dewasa Pak. Jadi ciri-ciri orang dewasa ya, motivasinya berasal dari dirinya sendiri, lebih tinggi itu dari dirinya sendiri, dan melihat pembelajaran itu sebagai suatu kebutuhan. Karena itu memang perlu ada bagaimana solusinya ya Pak, ditanya ya bagaimana solusinya orang dewasa tapi karakteristiknya belum dewasa. Nah karena itu perlu ada sedikit motivasi dari luar ya, memangnya dari eksternal. Jadi kita sangat perlu kurikulum paradigma baru ini ya, makanya bisa membentuk pembelajaran orang dewasa. Ya, karena sesuai dengan prinsip ini ya, profil pelajar Pancasila kan ada salah satunya mandiri. Jadi ada keterkaitannya. Terima kasih Pak Izo buat pertanyaannya. Kalau tidak ada lagi, kita akan menutup kegiatan kita dan Bapak Ibu akan bekerja ya di asinkronus untuk mengerjakan tugasnya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh membawa berkah dan bisa menjadi bekal untuk diterapkan di sekolah kita. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk menutupi kegiatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.